Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Abdillah Maulana dengan NIM F1S1 21020 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan analisis penerimaan penggunaan sistem informasi e-learning Unja menggunakan model UTAUT. Di sini, saya akan dibantu dengan aplikasi Smart PLS. Langsung saja populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 31 orang mahasiswa yang dipilih secara acak sebagai perwakilan yang mewakili populasi tersebut. Mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2021 ruang R001. Adapun variabel penelitian, dalam penelitian ini terdapat 5 variabel laten yang terdiri dari variabel eksogen, yaitu performance ekspektasi atau PE, effort ekspektasi EE, social influence SI, facilitating condition FC, dan satu variabel endogen yaitu behavioral intention to use the system BIUS. Setiap variabel memiliki 3 indikator pertanyaan atau konstruk yang diukur menggunakan skala Likert, 4 skala. Lebih jelasnya pada tabel berikut. Yang pertama, variabel laten eksogen. Ada performance ekspektasi PE, memiliki 3 pertanyaan. Sistem informasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas saya. Yang kedua, sistem informasi ini memberikan manfaat yang signifikan dan dalam mendukung tugas-tugas dan pekerjaan saya. Lalu responsivitas sistem informasi learning Unja dapat memberikan umpan balik terhadap tugas dan pertanyaan yang saya ajukan. Nah, pengukurannya menggunakan skala Likert, 4 skala, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu ada effort ekspektasi atau EE. Saya merasa harus berusaha keras untuk menguasai dan menggunakan sistem informasi e-learning Unja. Sistem e-learning ini mudah dipahami dan digunakan. Dan yang ketiga, sistem e-learning meminimalkan usaha yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada social influence. Saya sering mengakses dan menggunakan e-learning Unja. Saya menggunakan fitur-fitur tambahan yang tersedia oleh e-learning Unja. Lalu navigasi dan struktur tata letak e-learning Unja mudah digunakan. Lalu untuk facilitating condition atau FC, saya memiliki akses yang memadai ke perangkat keras, komputer, laptop, ponsel, dan lain-lain untuk menggunakan sistem informasi ini. Saya memiliki akses yang memadai untuk koneksi internet yang stabil untuk mengakses sistem ini. Lingkungan belajar, saya mendukung menggunakan sistem learning Unja. Lalu yang terakhir adalah variabel laten endogennya, yaitu behavioral intention to use the system atau BIUS. Memiliki 3 konstruktor indikator pertanyaan juga, yaitu saya bermaksud untuk terus menggunakan sistem learning Unja untuk mendukung pembelajaran saya di masa depan. Saya berencana untuk merekomendasikan sistem ini kepada orang lain. Saya memiliki niat yang kuat untuk menggunakan sistem informasi ini secara konsisten. Semua indikator saya itu dinilai menggunakan skala Likert, 4 skala. Lalu setiap variabel memiliki 3 indikator, seperti yang saya bilang tadi, sehingga model penelitiannya adalah sebagai berikut ini. Model di sini ada variabel laten eksogen, performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, lalu ada variabel endogennya, behavioral intention to use the system. Masing-masing variabel memiliki 3 konstruk atau indikator pertanyaan. Untuk soal sendiri, kami mengumpulkan melalui Google Form yang hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini masih tertulis tidak setuju, sangat setuju, setuju, terus itu tidak setuju. Nah, di sini akan dirubah lalu menjadi seperti ini. Terdapat 3 di konstruk untuk PE, lalu ada 3 konstruk untuk EE, dan seterusnya. Semuanya 3-3. Lanjut untuk hipotesis. Berikut ini adalah hipotesis yang akan kami uji. Yang pertama, performance ekspektasi PE mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat dalam penggunaan e-learning Unja, behavioral intention to use the system. Yang kedua, effort ekspektasi EE mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan e-learning Unja, behavioral intention to use the system. Lalu yang ketiga, social influence SI mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan e-learning Unja, behavioral intention to use the system. Lalu yang terakhir, facilitating condition FC
mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku pemanfaatan dan penggunaan e-learning Unja, behavioral intention to use the system. Langsung kita masuk ke aplikasi Smart PLS. Di sini kita akan membuat project baru. Kita beri nama presentasi analisis pemanfaatan pengguna e-learning. Kita create. Nah, di sini kita import data terlebih dahulu ya. Datanya jangan lupa disimpan, data yang dalam bentuk angka ya, bukan dalam bentuk sangat setuju, tidak setuju lagi, tapi sudah bentuk seperti ini. Langsung kita import data. Ini data saya. Nah, terlihat di sini ada binary, kita rubah ke metrik dulu ya. Kita dicek semuanya, metrik-metrik, lalu kita import. Terlihat bahwasannya data telah masuk, tidak ada data yang missing ya. Lanjut, kita akan buat model. Pertama, kita akan melihat outer model dan inner modelnya. Di sini kita akan menggunakan PLS SEM. Nama modelnya PLS SEM pemanfaatan pengguna e-learning Unja. Pemanfaatan. Kita save. Nah, di sini terlihat data-data yang tadi. Langsung saja ada PE1, PE2, E1, E2, E3, SI1, 2, 3, FC1, 2, 3, BIOS1, 2, 3. Ada 13 data ya. Lanjut. Lanjut, kita bikin modelnya seperti di model itu. Performance ekspektasi yang pertama ya. Modelnya akan kita buat seperti ini. Setelah kita buat, lalu jangan lupa ini dipindah ke kiri biar lebih rapi. Lalu dulu effort ekspektasinya juga. Kita samakan ya, biar terlihat rapi. Lalu SI, social influence. Dan yang terakhir dari variabel eksogennya, yaitu fasilitatif, fasilitatif, apa tadi? Mohon maaf saya lupa. Facilitating condition. Detail. Coba dirubah. Pindah ke kanan ya, biar lebih rapi. Terus kita pindah kiri ke bawah sini. Lalu untuk variabel endogennya, BH, behavioral, behavioral intention to use the system. Bentar. Ini kita rubah kata sedikit biar kelihatan tulisannya. Lalu kita konekkan performance ekspektasi, validation, variabel exogennya kita konekkan ke variabel endogennya. Setelah jadi seperti ini, kita calculate.
Di sini kita akan menggunakan LSTM algorithm untuk melihat outer model dan inner model ya. Ini analisis jalur. Lalu kita start calculation. Nah, ini adalah model yang telah dikalkulasi menggunakan PLSM. Lanjut ke pembahasan berikutnya, outer model. Pertama, kita akan melihat uji validitas konvergen. Uji validitas konvergen dapat dilihat pada nilai loading factor, yaitu nilai yang dimiliki oleh setiap konstruktor dengan nilai yang telah ditentukan oleh rule of thumb, yaitu sebesar 0,7 atau lebih. Dan nilai AVE, average variance expectancy, sebesar 0,5 atau lebih tinggi. Ini saya bisa lihat di outer loading. Nah, ini adalah outer loading untuk melihat uji validitas konvergen. Ingat, rule of thumb sebesar 0,7 atau lebih tinggi dan nilai AVE-nya sebesar 0,5. Di sini kita akan melihat outer loading-nya. Nah, di sini terlihat bahwasannya konstruk EE1, effort ekspektasi 1, tidak memiliki nilai di atas 0,7, sehingga merah. Lalu untuk effort ekspektasi juga, lalu PE1, performa ekspektasi juga, PE3, performa ekspektasi, lalu ada social influence, juga merah. Lalu untuk AVE-nya, jangan lupa dilihat. Nah, di sini bisa lihat ada AVE dari setiap masing-masing variabel. Behavioral intention use the system 0,618 berarti valid. Lalu ada effort ekspektasi di bawah ya, berarti ini tidak valid numbernya. Habis itu ada facilitating condition 0,692 di atas 0,5 valid. Lalu ada permanent ekspektasi di bawah 0,5 tidak valid. Lalu ada social influence di atas 0,558 di atas 0,5 jadi valid. Kalau ada uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai cross loading, di mana setiap konstruktor harus memiliki nilai cross loading lebih besar dari variabel indikatornya daripada konstruktor lain, serta nilai cross loadingnya harus di atas 0,7 atau lebih. Nah, di Smart Palace ini kita dapat melihatnya di kita lihat di cross loading. Yang pertama, konstruk BIOS terhadap variable behavioral intention to use the system BIOS semuanya di atas 0,7 ya, dan di variabel-variabel lain tidak lebih tinggi. Lalu untuk di effort ekspektasi, wah ini ada dua yang di bawah 0,7 sehingga tidak valid. Cuman EE3 yang di atas, sedangkan di tempat yang lain memang dia lebih tinggi dari variabel lain tapi tidak di atas 0,7 ya, jadi tidak valid. Lalu the FC facilitating condition untuk setiap konstruk memiliki nilai di atas 0,7 terhadap variabel facilitating condition dan juga tidak lebih besar dari konstruk-konstruk yang lain. Lalu untuk PE, performa ekspektasi, ini ada 1, 2 yang di bawah 0,7, hanya satu yaitu PE2 yang di atas 0,7 dan juga di antara yang lain juga dia lebih besar. Lalu ada SI, social influence, nilainya ada 2 yang di atas 0,7 dan 1 yang di bawah 0,7. Lalu untuk uji reliabilitas diukur dengan melihat nilai composite reliability, di mana variabel tersebut memiliki nilai di atas 0,7 untuk dinyatakan reliable. Kita bisa lihat di konstruk. Ini, di sini ada composite reliability. Ingat nilainya harus di atas 0,7 untuk dinyatakan reliable. Nah, di sini BIOS, Behavioral Intention to Use the System, memiliki nilai composite reliability-nya 0,829, berarti dia reliable. Lalu untuk effort ekspektasi di bawah 0,7, jadi dia tidak reliable. Lalu ada facilitating condition nilainya di atas 0,7 ya.
sehingga dia reliable. Lalu untuk performance ekspektasi di bawah 0,7 sehingga dia tidak reliable. Lalu untuk social influence nilainya di atas 0,7 jadi dia reliable. Masuk ke inner model, uji R-square. Uji R-square dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel latennya. Nilai R-square dinilai dengan 0,7 maka pengaruh dia kuat, 0,5 sedang, dan 0,25 lemah. Kita bisa lihat di nilai R-square-nya di sini. Nah, di sini dari variabel eksogennya, mohon maaf, variabel endogennya, bahwasannya behavioral intelligence to use the system memiliki nilai 0,448. Nah, 0,448 ini bisa dikatakan sedang ataupun lemah karena dia di bawah 0,5 dan di atas 0,25, masih bisa dikatakan sedang ya. Tapi di dalam laporan saya tulis lemah karena dia di bawah 0,5. Lalu untuk uji F-square, pengujian F-square dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan nilai pada R kuadrat ketika konstruk tertentu dihilangkan. Misalnya social influence itu dihilangkan, apakah pengaruhnya lebih besar atau tidak. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah konstruk tersebut memiliki dampak terhadap konstruk endogen, bius tadi. Nilai 0,3 menunjukkan efek yang lebih besar, lalu 0,15 menengah, lalu 0,25 kecil, dan kurang dari 0,02 maka tidak dianggap atau tidak berpengaruh. Kita lihat di sini, di listnya biar lebih jelas. Dari effort ekspektasi EE ke BIUS behavioral intention to use the system, nilai R-square-nya 0,116. Dilihat bahwasanya 0,116 itu termasuk menengah ya, menengah menuju atas karena ini ada di atasnya 0,15. Jadi jika effort facilitating ini dihilangkan maka dia akan memiliki pengaruh yang sedang terhadap variabel endogennya BIUS-nya. Lalu untuk facilitating condition terhadap BIUS itu 0,473, ini cukup tinggi karena nilai 0,35 itu menunjukkan efek yang sangat besar. Jadi ketika facilitating condition ini dihilangkan maka dia akan berpengaruh besar. Lalu untuk performa ekspektasi dan social influence terhadap BIUS itu di bawah 0,02, jadi bisa dianggap tidak berpengaruh terhadap variabel endogennya. Lalu untuk pengujian hipotesis ini bisa kita lihat, tapi kita harus keluar dulu, kita calculate menggunakan bootstrapping terlebih dahulu untuk melihat p-value-nya dan t statistik. Kita lihat, lalu kita start calculation. Oke, di sini telah kita bootstrapping, lalu kita lihat path confidence, di situ kita bisa lihat di sini nilai t statistik dan p-value-nya. Di sini terlihat bahwasannya effort terhadap behavioral intention to use the system atau BIOS memiliki T statistik 1,297. Ini lebih kecil dari 1,97 ya. Lebih kecil dari 1,96 ya, lebih kecil dari 1,96 sehingga tidak memenuhi kriteria. Lalu untuk p-values-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga effort ekspektasi terhadap behavioral intention to use the system ini tidak signifikan. Lalu untuk facilitating condition terhadap behavioral intention to use the system, itu nilai T statistiknya lumayan tinggi, di atas 1,97, jadi 96, jadi dia memenuhi kriteria. Lalu untuk p-value-nya di bawah 0,05 yaitu 0, jadi dia berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system. Lalu untuk performance ekspektasi terhadap BIOS, nilai tes statistiknya di bawah 1,96, jadi tidak memenuhi kriteria. Lalu untuk p-values-nya di atas 0,5, sehingga performance ekspektasi tidak berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system. Lalu untuk social influence terhadap BIOS, itu nilai tes statistiknya tidak lebih besar dari 1,96 sehingga tidak memenuhi kriteria. Untuk p-values-nya
mendekati 0, ya tidak ya, artinya lebih besar dari 0,05 sehingga eh, social influence tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap use. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya dalam penelitian ini model UTAUT digunakan untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap sistem e-learning. Penelitian ini melibatkan 31 mahasiswa program studi sistem informasi di Universitas Jambi yang masuk pada tahun 2021 di ruang R001. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya hipotesis yang pertama, yaitu performance ekspektasi PE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system, to use. Lalu ada effort ekspektasi atau EE, memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system, learning unja. Lalu ada social influence, SI, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system, BUSE. Lalu yang terakhir ada ya, hipotesis kita yaitu facilitating condition FC tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use the system BUSE. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya hipotesis 1, 3, 4 itu ditolak dan hipotesis yang kedua diterima. Nah, mengapa banyak yang tidak valid padahal learning unja itu sering digunakan? Ya ini karena datanya hanya 31. Seharusnya kita menggunakan model UTAUT itu lebih dari 150-an responden seharusnya baru bisa dikatakan valid. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.